STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dimanapun antum berada, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain kata selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memperkenankan kita untuk mempelajari agamanya, memudahkan kita untuk beramal dengan amalan saleh. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keistiqomahan di atas tauhid, di atas sunnah, dan di atas pemahamannya para salaf. Dikarenakan di zaman ini semakin berakhirnya zaman, maka cobaan itu akan semakin berat. Fitnah ego akan semakin besar. Maka tidak ada solusi yang lebih baik selain kita berilmu, selain kita mempelajari ilmu, dan juga kita mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Dan di malam yang berbahagia ini kita kembali mempelajari fan yang penting, tema yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu pelajaran yang sangat penting, yaitu tentang keyakinan seorang hamba kepada Rabb-Nya, yaitu perkara tauhid. Yang dimana akhir-akhir ini kita melihat perkara tauhid ini adalah perkara yang mungkin sebagian orang menyepelekan, dan sebagian yang lainnya mungkin menganggap perkara ini adalah perkara yang berat, padahal ini adalah perkara yang mudah. Dan ada juga orang-orang yang menganggap perkara tauhid ini adalah perkara yang keras. Padahal ini adalah inti sari Al-Quranul Karim. Dan inti dakwah Nabi dan para Rasul. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh kami telah mengutus setiap kaum seorang Rasul agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Taghut adalah, kata para ulama, yaitu asyaitan ad-da'i ila ibadati ghairillah. Taghut adalah syaitan yang mengajak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu taghut. Dan walillahil hamd, kita sudah sampai di pembahasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Syekh menyebutkan surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Asr, wal 'asr, demi masa atau demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan saleh, dan saling menasihati di atas kebenaran dan saling menasihati di atas kesabaran. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan masa. Ya. Bersumpah dengan masa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan manusia itu dalam keadaan merugi. Kecuali orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 4 sifat. Yang pertama dengan iman. Kemudian dengan amal-amalan saleh. Kemudian saling menasihati di atas kebenaran. Kemudian menasihati di atas kesabaran. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah.
beriman dan beramal dengan amalan saleh. Dan saling menasihati di atas kebenaran dan menasihati di atas kesabaran. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan jihadun nafsi arba'u maratib. Berjihad yaitu bermujahadah, bersungguh-sungguh, itu ada 4 tingkatan. Ihdaha ayyujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haqq alladzi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adaha illa bih. Yang pertama sekali, dia bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah, yaitu mempelajari apa? Agama, mempelajari ilmu agama. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Alladzi la falaha laha, yang tidak ada kesuksesan kecuali dengannya. Wala sa'adata fi ma'ashiha, dan tidak ada kesenangan kecuali dengan ilmu agama. Wala ma'ada illa biha. Dan kita mengetahui jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu agama kita akan dibimbing. Dengan ilmu agama kita akan selamat. Dengan ilmu agama kita bisa mengamalkan dengan amalan-amalan saleh. Dengan ilmu agama kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bermujahadah, memaksa diri kita, mencambuk diri kita, membuang rasa malas untuk menuntut ilmu agama. Karena pahalanya dan ganjarannya itu sangat besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang telah masyhur, dan ini akan selalu kita ulang. Akan selalu kita ulang-ulang agar kita tahu keutamaan menuntut ilmu agama, agar kita sadar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Jalan yang mungkin memang berat, jalan yang harus mengorbankan waktu dan hartanya, tetapi dia ingat balasan itu sangatlah besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenikmatannya ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kenikmatannya itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan bahkan tidak terbetik di dalam hati seorang hamba. Begitulah kenikmatannya. Kemudian kata Syekh di sini, yang kedua, dia ayyujahidaha 'alal 'amali bihi ba'da ilmih. Dia harus bermujahadah. Dia harus bersemangat untuk mengamalkan ilmunya. Karena jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu yang telah kita pelajari. Apakah kita mengamalkannya atau tidak? Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya adalah an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya. Apakah dia beramal dengannya ataupun tidak. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian ats-tsalitsah, yang ketiga adalah ayyujahidaha 'ala ad-da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu, yaitu dia bermujahadah, bersemangat untuk berdakwah. Berdakwah apa yang telah dia ketahui, dari apa yang telah dia pelajari, kepada orang-orang yang tidak mengetahui perkara tersebut. Berarti jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus semangat untuk mendakwahkan tauhid.
Dakwah tauhid ini bukan hanya sekedar ustadznya saja yang menyampaikan. Semua kita harus punya andil, harus punya semangat untuk mendakwahkan tauhid. Karena ini perkara yang sangat gharib. Jangankan di zaman sekarang, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perkara tauhid ini adalah perkara yang aneh menurut kaum musyrikin. Sampai-sampai mereka mengatakan aja'ala alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu? Maka ini perkara yang aneh. Karena jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak cobaannya tatkala beliau mendakwahkan tauhid. Sampai beliau ditumpahkan ke punggungnya ari-ari unta. Bukan karena akhlak beliau yang jelek. Bukan karena tutur katanya yang jelek. Tetapi karena beliau mendakwahkan tauhid. Padahal kita hanya ingin dakwah kita ini, ya, dakwah kita hanya mengajak kaum muslimin, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperbudak dengan kesyirikan kepada Allah. Kita hanya menyampaikan Al-Quran dan hadis. Kita hanya menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ayyujahidaha 'ala sabri 'ala masyaqqatid da'wati ila Allah wa adzal khalqi wa yahtamilu dzalik kulluhu lillah. Fa idza istakmala hadhihi al-maratib al-arba' sara min ar-rabbaniyin. Yang keempat adalah dia harus bermujahadah, bersemangat, ya, harus melawan nafsunya untuk sabar ala masyaqqatid da'wah ila Allah, dengan gangguan tatkala dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa adzal khalq, dan gangguannya manusia, cibirannya manusia, cemoohannya manusia. Dia harus bersabar karena dia tahu ini adalah dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan cobaan, maka orang-orang yang mendakwahkan tauhid juga akan mendapatkan cobaan sesuai dengan kadar keimanannya. Nah, apabila kita takut, ya, kita tidak mau mendakwahkan tauhid, kita menyembunyikan ilmu, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mendakwahkan apa yang telah kita tahu? Maka ini sangat berat jamaah kaum muslimin. Kemudian kata Syekh ini, fa idza istakmala hadhihi al-maratib al-arba' sara min ar-rabbaniin. Apabila dia sudah menyempurnakan 4 metode ini, 4 cara ini atau 4 tingkatan ini, sara min ar-rabbaniin, maka dia adalah menjadi hamba ya rabbaniin, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita cinta kepada saudara kita, kita akan mengajak dia untuk beribadah hanya kepada Allah. Kalau kita cinta kepada saudara kita, kita tidak ingin dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Dan barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah, maka Allah haramkan bagi dia surga. Allah haramkan bagi dia surga apabila dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diharamkan surga, berarti dia masuk ke mana? Ke neraka. Dan setiap kita tahu bagaimana kita berdakwah yang baik, yang benar. Oh, saya tidak mampu untuk khutbah, nggak mampu taklim, nggak mampu saya menyampaikan ilmu. Saya mampu nge-share. Saya mampu nge-share. Hanya sekedar share.
hanya sekedar menulis tulisan, merangkum kajian. Mampu nggak semua orang? Mampu. Semua orang mampu untuk merangkum kajian, menulis faedah, kemudian dia di-share ke keluarganya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Maka kita berusaha berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Agar kita menjadi hamba-hamba yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memiliki pahala jariah. Ini yang kita inginkan. Ini yang kita inginkan. Setelah kita mati, setelah kita dikuburkan, ada yang mengingat kata-kata dari kita. Ada orang-orang yang telah kita dakwahi. Ini yang kita inginkan. Sehingga amalan kita tidak terputus. Amalan itu terus mengalir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila seorang hamba mati, meninggal, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, au ilmin yantafa'u, atau ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, keutamaan ilmu yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruhnya itu adalah ilmu agama, tidak ada ilmu dunia. Ada nggak? Kalau kita setelah kita mati, kira-kira kita bakal dikenang nggak sama orang? Ada nggak yang masih ingat sama kita? Atau malah bahkan setelah kita mati yang tinggal hanya apa? Dosa jariah. Kita punya dosa jariah, dosa yang terus mengalir. Kita ngajarin orang yang bukan-bukan. Kita ngajarin orang kepada hal yang berbau dengan kesyirikan. Kita ngajarin orang untuk beribadah kepada kuburan. Kita ngajarin orang untuk melakukan kebid'ahan. Maka ini ancamannya sangat besar. Maka orang-orang yang telah diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari tauhid, maka dia harus semangat mengajak kaum muslimin untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta keikhlasan kepada beribadah kepadanya. Jemaah yang mulia rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Imran ayat 110, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat. Ya. Dikeluarkan ke manusia. Yang diutus kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian adalah orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan melarang orang dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Dan kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyeru kepada hal yang ma'ruf dan melarang kepada hal yang mungkar. Berarti kita harus berdakwah dengan tauhid. Melarang orang dari melakukan perkara-perkara baru dalam agama. Agar kita menjadi orang-orang yang baik. Menjadi ahlul khair. Dan di sini Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Siapa yang tidak mengenal Imam Syafi'i? Ya, beliau mengomentari atau beliau memberi faedah tentang surat Al-Asr tadi
"Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatu." Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak mengurunkan hujjah kepada hambanya kecuali dengan ayat ini, maka sudah cukup. Ayat ini sudah mencakup hal-hal yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sudah mencakup iman kepada Allah, beramal dengan amal soleh, saling menasihati di atas kebenaran dan saling menasihati di atas kesabaran. Sudah komplit. Ya. Kemudian waqala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berucap dan beramal. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menulis bab khusus tentang ilmu sebelum berucap dan beramal. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik. Dan mohonlah ampun terhadap dosa-dosamu. Ikhwani wa hibai rahimani wa rahimakumullah. Imam Bukhari menulis bab khusus tentang perkara ini. Pentingnya kita berilmu terlebih dahulu sebelum kita berucap dan beramal. Jangankan dalam perkara dunia. Jangankan dalam perkara dunia. Jangankan dalam perkara akhirat ya. Dalam perkara dunia saja kita harus berilmu. Kita nggak bisa sembrono. Kita nggak mungkin langsung melakukan sesuatu hal kecuali dengan ilmunya. Kita harus belajar dulu. Kita sekolah, kita kuliah. Yang arsitek, yang dokter, semuanya harus belajar. Nggak mungkin dia seorang dokter nggak belajar langsung membedah orang, mengoperasi orang. Nggak mungkin. Maka butuhnya ilmu. Nah, apalagi perkara yang penting yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nggak kita langsung beramal dengan amalan? Itu tidak mungkin. Kecuali dengan ilmu. Maka jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tanya kepada diri kita. Kita melihat diri kita. Sampai hari ini umur kita yang sudah mungkin 20, 30 atau sampai 50, ada yang mungkin sudah tua. Selama kita beramal, kita tahu dalilnya atau tidak? Kita belajar atau tidak? Dikarenakan yang namanya ibadah itu tauqifiyah. Al-ibadah tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Harus didasari dengan dalil. Ada dalil kerjakan, tidak ada dalil tinggalkan. Bukan hanya beralasan, oh saya sudah belajar dulu di SD, di SMP. Hanya sekedar itu, mencukupkan. Padahal yang namanya kita dari kecil dulu, sudah diperdengarkan perkataan ulama. Apa perkataan ulama yang sering kita dengar? Menuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Itu kita dari kecil sudah tahu. Tetapi kita lupa. Menganggap mempelajari ilmu agama itu hanya setahun 2 tahun. Hanya sekedar itu. Nah, ini adalah tanda bahwasanya kita masih saja cinta kepada dunia. Lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Surah yang sering kita dengar. Kalian itu lebih mengutamakan bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian lebih mengedepankan perkara dunia, kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Kita lebih mementingkan perkara-perkara dunia kita. Sampai kita lupa tentang perkara akhirat kita. Ada yang masih
Umurnya sudah 40 tahun, 50 tahun, dia belum tahu apa itu tauhid, apa itu kesyirikan. Dia tidak tahu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya, dia tidak tahu. Begitu butanya dia, begitu awamnya dia. Padahal tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini yaitu mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Adz-Dzariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah hanya kepadaku. Ini tujuannya. Bukan kita lalai terhadap dunia kita. Bukan kita lebih mementingkan perkara dunia kita, enggak. Maka seharusnya seorang muslim, seorang mukmin, muslimin dan muslimah, dia tidak boleh jahil tentang perkara ini. Tentang perkara yang di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya. Dia tidak tahu isinya Al-Qur'an, isi Al-Qur'an dia tidak tahu. Dia tidak tahu firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka teguran untuk saya pribadi jamaah sekalian, semua yang mendengarkan Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, semua kita harus saling bahu-membahu mendakwahkan perkara yang penting ini. Dan radio ini dinamai Radio Syiar Tauhid Aceh, keinginan kita bersama agar semua orang beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita hanya ingin ini. Karena dakwatus salaf bukan dakwah yang mengajak kepada kelompoknya, mengajak kepada partainya, mengajak kepada organisasinya, mengajak kepada dirinya. Karena dakwah salaf, hakikat dakwah salaf itu yang mengajak kaum muslimin beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, meninggalkan hal-hal yang haram, meninggalkan kebid'ahan. Ini yang hanya kita inginkan. Dan dakwah ini tidak didasari dengan hawa nafsu, tidak didasari dengan akal. Kita lebih mengedepankan dalil daripada akal. Ini inti dakwah Ahlus Sunnah. Inti dakwah Ahlus Sunnah lebih mengedepankan dalil daripada akal. Adapun Ahlul Bid'ah lebih mengedepankan akal daripada dalil. Ini perbedaannya. Ini adalah perbedaan yang sangat signifikan antara Ahlul Bid'ah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah yang mulia rahimani wa rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga memberikan manfaat untuk saya pribadi dan pendengar sekalian. Dan kita akan lanjut di minggu yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.